warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita ingin belajar bersama dalam rangka untuk memantapkan dewa. Jadi bukan belajar sesuatu yang baru, tapi kita ingin memantapkan apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita amalkan, bahkan mungkin apa yang sudah kita ajarkan. Terkait apa? Terkait sholat. Yang pertama terkait sholat. Nanti pertemuan yang berikutnya, semoga ini bisa final sekarang. Nanti terkait masalah yang terkait semua dengan bagaimana memakmurkan masjid ini, misalnya tasbih, ya, atau mungkin khotib, menjadi khotib dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini kita bahas? Ya tentu apa ya? Ini niat baik dari takdir, ya, supaya kita semakin banyak yang memiliki keahlian dalam hal menguatkan masjid-masjid kita dengan peribadatan yang terbaik dari apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Sholat. Ya, jadi aku kan ya, kadang-kadang ada beberapa kajian yang sok koyolo kemana-mana, tapi terkait masalah dasar inti agama malah tidak dibahas. Ini saya berikan contoh Bapak Ibu. Bahkan ini memang miris ya. Orang non muslim itu sedekah bukan? Sedekah. Bukti kali kiasu bukan? Ini pada siapa? Tanggung jawab oleh keluarga bukan? Maksud ya. Mereka terkait masalah kayak gini juga melakukan. Mereka bahkan ngapunten puasa enggak? Ada yang puasa ya, mungkin niatnya dan siksek dan langsing, atau mungkin juga ada perintah dari agama mereka untuk puasa. Ya, perbuatan baik itu ternyata bukan hanya dilakukan oleh kaum muslim. Orang tidak muslim pun mereka melakukan kebaikan. Tapi pertanyaan penting, mereka sholat betul? Betul. Kan? Mereka tidak sholat. Sehingga sholat itu menjadi ciri khas agama kita. Tidak dilakukan oleh siapapun kecuali seorang muslim dan muslimah. Inilah kenapa di akhirat nanti tolak ukur baik dan buruknya seorang muslim adalah dari sholatnya. Sholatnya apik, yang lain akan dinilai baik juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya necah sekolah Bapak Ibu. Biji matematikanya apik. Biasanya loh ya. Biasanya biji liane mesti apik. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena memang disebutkan dalam Al-Quran. Dari mungkin di awal surat Al-Baqarah aja. Ciri orang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Wa yuqimuna as-salata. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cirinya orang yang bertakwa adalah mereka yang iman terhadap hal yang gaib, kemudian menegakkan sholat.
menegakkan sholat. Jika Bapak Ibu rahimahullah, Allah di awal surat sudah menyampaikan orang yang bertakwa itu orang yang iman terhadap yang gaib. Karena kita tidak mungkin beribadah ini ya penuh semangat, penuh kekhusyukan kalau kita tidak iman terhadap yang gaib. Salah satu hal yang gaib itu waktu itu bayangannya jin kalau setan tok gitu. Yuk kita dulu itu adalah ya surga, ya neraka, ya akhirat, ya mizan, ya malaikat, ya. Sehingga kemudian ketika orang itu iman terhadap hal yang begitu kuat, maka dia kemudian akan memperbaiki sholatnya dengan baik. Nah, jadi pembahasan malam hari ini untuk poin adalah kita ingin memperbaiki sholat kita. Jangan-jangan sholat yang dilakukan oleh kita tahunan, belasan bahkan puluhan tahun itu tidak sempurna atau lebih parahnya tidak sah. Kenal juga tidak. Apa ada jalannya? Ada jalannya. Jalannya buka dan buka aja. Ya. Ada orang yang disebutkan oleh Rasul itu sholat puluhan tahun ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu kalau bersabda itu berarti sesuai fakta, bukan banyak orang. Rasul nyampaikan itu ada dari kalangan umatnya sholat puluhan tahun tidak diterima oleh Allah. Dan ini dengan perlu tambah tinggi. Sholat itu dengan itu kelompok Gusti Allah benar. Tak boleh berubah. Betul. Sekarang ini isi-isinya Bapak Ibu. Kalau kita diperintahkan oleh juragan kita, misalnya, Mas, tolong sampean kerjakan tugas ini, caranya begini, waktunya begini, tempatnya begini. Jadi kan jalankan semua itu. Perintahnya, aturannya dari juragan jenengan. Kemudian dia laporkan sesuai apa yang diperintahkan. Kira-kira diterima oleh juragan jenengan. Diterima. Apalagi kalau juragan jenengan baik, Allah beda. Allah Maha Baik. Kalau kita sesuai tuntunan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, toto cara itu persis apa yang diatur di mana Quran dan hadis diterima oleh Allah, diterima. Yang bilang Bismillah, insya Allah pasti. Nah, kita yakin amal kita diterima itu ketika kita sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lebih eksplisit lagi adalah sesuai yang dijelaskan oleh para salaf. Karena kita ini sangat terbatas dalam hal memahami Quran dan hadis yang sifatnya umum. Yang bisa menjelaskan kepada kita adalah para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Sehingga Bapak Ibu rahimahullah, sholat kita ditampi Gusti Allah membuatkan. Mari kita cek, ya. Mari kita cek apakah betul apa yang kita lakukan setiap hari itu seperti yang dituntutkan. Pertama Bapak Ibu, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari sholat. Pengertian dari sholat. Sinten yang kita mentos pengertian sholat. Seperti ini. Pengertian sholat. Sholat apa? Ya sholat. Ya pengertian apa mas? Ya bukan sholat. Pengertiannya sholat. Ada yang tahu atau dia sholat. Singkatnya Bapak Ibu, pengertian sholat adalah ibadah secara khusus yang diawali dengan takbiratul ihram
dan diakhiri dengan salam, diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian ringkas. Dari pengertian ini nanti akan timbul fikihnya, akan timbul aturan-aturannya. Contoh Allah mengingat sholat dimulai dengan Al-Fatihah. Berarti takbiratul ihram sama. Boleh sah. Karena pengertian sholat kayak gitu. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Sebelum-sebelumnya tidak dianggap itu bagian dari sholat. Dan diakhiri dengan salam. Kalau ada orang menambah-nambah baik perkataan atau perbuatan setelah salam, itu bukan bagian dari sholat. Itu sudah ibadah lain. Misalnya di ibadah sholat, ya, itu sudah tidak ada kaitannya dengan sholat kita. Bapak Ibu rahmatullah. Yang kedua, hukum sholat. Hukum sholat ini bermacam-macam. Tentu yang pertama adalah hukumnya yang wajib. Wajib pun nanti dibagi dua, wajib ain dan wajib kifayah atau fardu ain. Ini ada dosa berlipat. Intinya hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu masalah adalah sholat 5 waktu dalam sehari. Kemudian sholat Jumat bagi jamaah laki-laki, kalau tidak wajib. Kemudian apalagi sholat adzan. Sholat adzan itu juga bisa menjadi hukumnya wajib. Contoh dengan gerah. Gerah saya terus. Contoh dengan anaknya lulus PNS, terus dengan ada anakku ketompo PNS ceramah non sedayu, aku ada sholat 10 rakaat. Ini punya wajib. Termasuk nanti kurban juga boleh. Kurban yang punya wajib kalau benar. Tapi kalau itu rahmatullah. Jadi ketika kita tahu ini ada yang wajib, ada yang sunnah, maka kita harus memprioritaskan yang wajib. Karena sholat wajib, ibadah-ibadah yang wajib, itu pahalanya berkali-kali lipat daripada sunnah. Orang tiap contoh, dia sholat sunnah sepanjang malam, dari ba'da isya sampai subuh, atau bahkan sepanjang siang, ba'da subuh sampai maghrib, sholat sunnah. Itu pahala ibadah sunnahnya, meskipun berjam-jam, meskipun sampai menghabiskan waktu yang lama, tidak lebih baik daripada sholat subuhnya yang hanya 2 rakaat. Sholat tahajud jenengan yang mungkin sampai jam-jam itu tidak lebih baik daripada sholat duhur jenengan yang mungkin hanya 5 menit. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya mari kita pelihara semaksimal mungkin ibadah sholat wajib kita. Jangan sampai amalan-amalan sunnah mengalahkan kesempurnaan amalan-amalan yang wajib. Jadi tadi atau baca atau kisah atau cerita-cerita lucu dari jamaah haji di tanah suci. Masya Allah biasa. Orang ini kamu dan kerja jamaah itu melu-melunan. Di jamaah itu yang kemarin terakhir pertama kejadian sampai Medina itu harusnya
tugasnya yang wajib, yang paling utama adalah memperbanyak sholat di masjid Nabawi itu. Jangan malah sibuk yang lain-lain. Ada kemarin apa? Mereka ada yang kecelakaan wisata di medan praktek, di jalan praktek. Gitu. Karena kita aja kalau umroh saja sekarang nggak berani ke jalan praktek, jalan praktek cuma wisata, di Medina sana yang katanya itu ada medan praktek yang kuat sehingga kemudian bis itu tanpa digas itu paling tinggi. Itu nanti sudah baca itu kalau dia ada yang jangan deh. Dan ini pun aslinya pun dilarang nih. Kok dia menang-menang? Saya itu di Purwokerto. Berarti wisata Jabal Ma'rif. Akhirnya orang kecelakaan. Belum situ haji malah orang sisi putu orang sisi tangan ekor. Urus itu haji. Jadi memprioritaskan yang sunnah orang. Sunnah orang mengubah betul-betul ya ada Jabal Ma'rif tidak lebih indah daripada Gunung Kidul. Ayo mau pada pasir itu. Terus kemudian yang lainnya ada cerita dari teman yang jadi kebiasaan. Ada ibu-ibu sampai Madinah itu langsung ngombe 10 pil penunda haid. 10 langsung di menuju standar. Gara-gara apa? Takut kalau haid sehingga tidak bisa menjalankan harta ini. Jadi apa ini? Itu apa ini? Percaya salah apa ini? Hadis itu dhaif. Jadi siapa yang sholat 10 hari 40 kali 40 ya 40 kali di Masjid Nabawi, maka dia akan terbebas dari kemunafikan dan dosa. Sehingga kemudian dimotivasi sama para mbah-mbah itu. Nah, itu semua koordinator seperti kayak mau beli pakai. Akhirnya ibu-ibu ini dirujuk ke rumah sakit dengan sakit perut yang sangat berat, sangat dahsyat. Langsung langsung bisa diubah. Mereka itu video, jadi langsung sepuluh, begini buat sampai. Nah ini contoh bagi orang yang memprioritaskan itu karena di sebelahnya bahkan murah saja, malah mengobatan yang wajib. Hari ini tadi ada cerita ya di Purwokerto ya, jamaah meninggal dunia gara-gara kecapean umroh sunnah. Jadi sebelum sampai di ibadah haji yang wajib itu malah umroh sunnah bulan-bulan akhirnya meninggal dunia. Terus umroh itu aku tunggu. Tadi umrohnya nanti sama 50 tahun dia. Haji itu ada berapa sekali? Katanya sampai 34 tahun. Kalau cuma umroh ngapain kok sampai harus di musim haji sampai puluhan tahun mungkin di waktu yang pas. Jadi contoh, saya berikan contoh. Kenyataannya fakta di masyarakat banyak orang yang memprioritaskan amalan-amalan sunnah daripada amalan yang wajib. Sehingga ketika kita belajar dalam hal ini, outputnya kita nanti adalah kita bersemangat dalam menjalankan sholat wajib kita. Sholat subuhnya tepat waktu, sholat duhurnya kalau misalnya kita pas sibuk kerja langsung berhenti, sholat duhur tepat waktu, sholat asar juga demikian, terus menerus. Bahkan saat jenengan ngajar TPA sekalipun, TPA bagus, nyimak Quran betul bagus. Tapi jangan sampai amal sunnah itu mengalahkan amalan sholat maghrib kita, sholat isya kita. Jadi poin yang harapan kita seperti itu. Kemudian yang ketiga tentu kembali ke apa? Ibadah kita akan
ini Rasulullah serius ini apa masalah penyajian jadi sekali kalau ada 3 rukun di dalam sholat itu ada 3 rukun. Saya mungkin fokuskan di yang wajib-wajib saja ya, sunnah-sunnahnya karena terlalu banyak nanti tidak selesai. Kita cerita yang wajib-wajib atau yang prinsip atau bahasa kalian sekarang basicnya sholat saja. Sholat yang diterima, sholat yang sah gitu saja. Kalau mau sempurna nanti penjelasan yang akan ada. Ada 3 rukun dan ini yang tidak boleh lewat di dalam sholat kita. Tidak bisa ditawar-tawar. Ibaratnya mau kerja atau mau sekolah ada pelajaran-pelajaran yang tidak bisa diulang lagi ujiannya. Harus diikuti, tidak boleh online, harus offline ya. Itu gambaran seperti itu. Nah, 3 rukun ini harus dilakukan dengan sesuai apa yang diajarkan Rasul. Rukun yang pertama atau kelompok rukun yang pertama itu namanya amalul qalbi, amal qalbi. Rukun amal qalbi itu adalah satu amal qalbi atau amalan hati. Di dalam sholat itu ada amalan hati dan itu hanya satu saja, yaitu niat. Dari nomor 1, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Karena setiap kita amalan kita ini akan diterima oleh Allah, amalan kita itu akan mendapatkan pahala besar kecilnya adalah sesuai dari niat. Tidak boleh sholat orang murni, ya ini harus. Nah, niatnya itu di mana? Di hati. Semua ulama sepakat boleh, tidak ada mestinya. Niat itu tempatnya di hati, karena itu adalah amalan qalbi, amal qalbi, bukan amalan tangan, bukan amalan kaki, bukan amalan lisan, tapi qalbi atau hati. Saya berikan gambar terbaik. Saya tadi berngobrol sama istri. Ini merasa tombol boleh. Kemarin itu Rasulullah ada tetangga kami yang sebelumnya itu naik dandan mekor. Kemudian berjilbab, berjilbab luar biasa. Saya senang. Terus akhirnya saya sering ke tokonya. Ada orang hijau kan, orang hijau yang kita habisi. Ya, artinya saya memprioritaskan lah orang yang hijrah ya dalam hal masalah berinteraksi, masalah muamalah. Semua itu sekarang begini. Nah, kalau dari luar seperti tadi jalan-jalan dengan istri, kok dia boleh lewat toko ibu ini? Nah, kok haji bangunnya? Itu haji bangunnya. Terus istri saya ini syukur. Kadang ada orang itu Pak, di bapak itu bukan menjalankan syariat, tapi lebih lewati TikTok. Bahasa tua, nek ayu, nek pengen dijual ayu jilbaban. Jadi jilbaban itu bukan menjalankan syariat. Ben kita ayu, ben kita ada. Orang jilbaban seperti itu. Kira-kira berpahala? Sudah berpahala. Mungkin amalan niat. Amalan tergantung dari niatnya. Ini loh Pak. Ada orang dia misalnya sholat, niatnya karena membaca sebuah buku. Saya pernah baca sebuah buku itu. Katanya sholat itu adalah senam terbaiknya orang Islam. Biar sehat badannya, biar sehat. Nah, orang ini kalau motivasi aku bersehat sholat, dia sholatnya supaya terjaga kesehatannya. Ini tidak ada pada, tidak ada apa. Maka amalan qalbi dan niat sholat kita lillahi
ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam niat itu harus ada, khususnya masalah sholat ya, harus ada 3 unsur. Ya, harus ada 3 unsur. Yang pertama, unsur mau melaksanakan sholat. Yang kedua, unsur hukum sholatnya itu adalah yang wajib. Dan yang ketiga adalah unsur dari jenis sholat itu sholat apa. Ini harus sudah hadir dalam hati. Orang mau ngapal sholat dan jadi dalam di sini ada orang sholat 2 rakaat jam 7. Ditakoni lo anak imam sholat nopo sholat bapak begini disini lancar sholat padahal dia ketika mau sholat tadi niatnya adalah sholat qadha subuh karena kesiangan. Nah, yang dilihat oleh Allah apakah yang keluar dari mulutnya atau apa yang di dalam hatinya? Di dalam hatinya. Ya, sehingga Bapak Ibu, ketika kita sholat harus ada niatan saya mau sholat. Yang kedua, saya mau sholat subuh. Yang ketiga, sholat itu hukumnya wajib. Itu harus ada unsur ini. Meskipun tidak terlafalkan, di dalam hati harus terdetik unsur 3 unsur. Karena sholat satu dengan sholat yang lain itu kalau tidak dibedakan niatnya, ya sama bentuknya. Makanya fungsi dari niat pertama adalah untuk membedakan apakah perbuatannya itu ibadah atau non ibadah. Kedua adalah untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Poso Senin Kamis kali poso qadha Ramadan sami boten jane. Sami sing beda apa? Niat. Jadi harus dibedakan. Salat qobliyah dengan salat yang wajib tadi. Salat subuh dengan salat contoh duha, saya kami yang membedakan niatnya, ya niatnya. Sholat 2 rakaat sunnah dengan sholat 2 rakaat nadar, saya berbeda sama. Yang membedakan mana? Hukumnya, ya hukumnya tadi, hukum wajib atau fardhon. Ini tentang niat. Lah, terus bagaimana caranya niat, Ustaz? Caranya itu kalau kita orang sudah sepuh atau sudah dewasa ya tinggal menghadirkan 3 unsur tadi. Tapi kalau anak-anak kecil, dengan anak-anak sedang TPA, ribut menghadirkan niat. Ribut niat yo. Waduh, Pak, menghadirkan 3 unsur tidak bisa banyak. Maka para ulama kemudian memberikan tuntunan lafal atau namanya talfil an-niyah, melafalkan niat dengan niatan atau dengan tujuan menuntun amalan hati dengan lisan. Jadi dituntunkan ya dengan lisan. Itu boleh enggak? Boleh. Pendapatnya macam-macam para ulama. Ya, kalau mazhab membolehkan. Ya, dengan mengatakan lafaz niat tersebut. Tapi ada juga yang mengatakan ini tidak dibolehkan. Ya monggo kalau misalnya anak-anak sudah bisa menghadirkan 3 unsur tadi, ya tidak dilafalkan juga, itu memang hukum aslinya seperti itu. Ini masalahnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, rukun yang kedua adalah rukun qauli. Kalau tadi yang pertama adalah rukun amal qalbi. Kalau yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun bacaan atau ucapan. Apa yang wajib
bacaan di dalam sholat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah. Ini rukun bacaan. Dan tidak usah pusing-pusing. Rukun bacaan itu cuma 5. Cuma 5. Tidak banyak. Ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ini harus kita hafalkan dengan sebaik dan sesempurna mungkin, ya. Dan kita praktekkan 5. Kalau nggak salah itu ya, kita 5. Pertama adalah takbiratul ihram. Ini rukun bacaan. Artinya apa yang harus kita baca di dalam sholat? Ya, pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat. Ya, tahiyat, bacaan tahiyat. Dan lebih spesifik lagi adalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tulis saja tahiyat akhir. Yang keempat adalah sholawat setelah tahiyat. Karena tahiyat itu aslinya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu setelahnya namanya sholawat. Ya, sholawat sholawat setelah tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Kemudian yang terakhir adalah salat. Ini 5 ini Bapak Ibu tidak disertakan. Bukan asal di neko-neko, bukan asal di inovasi kayak apapun. Kita kenapa selalu disebut sebagai ibadah makdoh. Kalau ibadah bayu makdoh itu mau direko-reko. Makdoh itu Allah anake apa yang dari Rasul kayak itu udah ganti-gantikan. 5 ini Bapak Ibu yang diajarkan oleh para ulama kita dulu nyebutnya pasolatan, gitu ya. Bacaan pasolatan ini yang itu di luar kepala harus hafalan kita. Pertama, bacaan takbiratul ihram. Ya, bacaan takbiratul ihram. Jadi mengulang pengajian kita kemarin adalah takbiratul ihram itu hanya 2 kata saja. Yang pertama adalah lafzul jalalah, yaitu Allahu. Kemudian yang kedua adalah lafzul akbar. Sesederhana itu. Takbiratul ihram itu adalah bacaan ini, Allahu akbar. Siapa Allahu akbar. Dan Safina Bapak Ibu diberikan banyak contoh bacaan takbiratul ihram yang salah. Belum. Gampang nih kok jadi aksi salah loh ya. Kalau luar biasa mungkin bahwa alam ya antara ketidaktahuannya beliau atau antara godaan syaitan saja. Nah, kita di dunia ini berperang atas hawa nafsu kita. Yang kedua berperang atas godaannya syaitan. Supaya apa? Supaya tidak sah sholatnya. Baca takbiratul ihram Bapak Ibu yang salah, memanjangkan A sebelum Allah. Allahu akbar. Ya. Ini bacanya salah. Karena dalam bahasa Arab memanjangkan A di dalam Allah itu artinya adalah menambah kata pertanyaan atau kata tanya, yaitu apakah? Apakah Allah Maha Besar? Nah, ini kalau tahu artinya bisa kafir yang mempertanyakan kebesarannya Allah. Kalau nggak tahu, hanya tidak sah sholatnya. Allahu Akbar. Ini bacaan yang salah. Yang kedua bacaan yang salah yang kedua menambah wa antara
dan yang maha besar. Ini secara makna memang tidak fatal, tapi menambah kata dan wajan. Ya, ini menambah kalimat di dalam rukun bacaan, ya, maka membatalkan sholat. Yang ketiga adalah mentasjidkan kaf dan mentasjidkan ba. Bacanya salah. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ini dalam Safinah ya, ini perhatikan contohnya. Yang disebutkan para ulama yang sering banyak salah orang baca. Yang keempat, bacaan yang salah adalah memanjangkan ba. Allahu Akbar. Memanjangkan ba. Ini berubah makna. Akbar itu namanya gendang. Gendang. Ya. Allah gendang. Ini fakal banget. Jadi simpel Bapak Ibu, Allahu Akbar. Ya, ini tentang takbiratul ihram. Monggo Bapak Ibu kita praktek sama-sama. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada bunyinya ya, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sorry, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Rukun bacaan yang pertama. Nah, ini kalau masalah sunnahnya takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini bisa rata dengan telinga, bisa rata dengan pundak. Ya. Rata dengan telinga, ya, itu di samping telinga, tidak harus menempelkan jarinya ke telinga, ya. Seperti ini, atau rata dengan pundak. Ini sunnah ya, tapi ini dilakukan makin sempurna sholat jenazah. Tapi yang paling penting adalah bacaan takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Ya. Mulai dari angkat tangan, mulai baca Allahu sampai selesai barangnya. Jadi kapan tangan. Oke. Nanti terakhir kita praktekkan secara utuh. Yang kedua adalah rukun bacaan bernama Al-Fatihah. Dan termasuk dari bagian Al-Fatihah adalah bacaan basmalah. Bacaan basmalah itu khusus untuk surat Al-Fatihah, itu adalah bagian bahkan menjadi ayat yang pertama dari surat tersebut. Kalau surat-surat yang lain Al-Fatihah, basmalah di surat-surat yang lain bukan bagian dari surat. Ya, kecuali surat An-Nahl ya, yang terkait masalah kisah Nabi Sulaiman itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dimaksudnya kami adalah yang di awal surat, yaitu surat Taubah ya, surat Taubah ada basmalahnya. Itu bukan bagian dari surat tersebut. Terus apa? Itu adalah ayat mustaqil, ayat yang tersendiri. Ayat yang tersendiri bukan bagian dari surat, kecuali surat Al-Fatihah. Jika kalau kita lihat di Al-Quran, basmalah di dalam surat Al-Fatihah itu nomor 1. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ayat nomor 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat nomor 2. Tapi kalau surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomor ayat. Qul a'udzu birabbin nas, nah baru ayat pertama. Sehingga Bapak Ibu, basmalah jangan sampai terlewat, tidak dibaca ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ya. Lalu sunnahnya membaca ta'awud ya, sebelum Al-Fatihah di rakaat yang pertama saja. Nah, tapi kita bisa sampaikan aja yang basic aja dulu ya. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Dan kita mungkin baca Al-Fatihah ini yang basic aja. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, insyaallah dengan para pengajar TPA kira insyaallah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya dibaca, panjang pendeknya harus jelas, hurufnya, sifat-sifat hurufnya juga dibaca dengan benar. Ini paling tepat adalah privat, simak satu persatu. Ini kalau betul-betul macamnya, besok akan belajar materi. Pun disimak oleh rencana. Kalau pengen betul-betul belajar Bismillah, tolong yuk simak bacaan Al-Fatihahku. Simak bacaan Al-Fatihahku berorang. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kali bukan alhamdu, ya. Tapi ini alhamdu bagi hak. Beda juga dengan alhamdu, ya. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ini kalau sudah perhatian nih, beda dengan nya. Nah itu dalam bahasa Arab tidak ada. Kamu kira Jawa ya mas? Wah itu asrama Muslim. Ya kalau dalam masuk Islam ya kita harus belajar menyesuaikan dengan bacaan Arab. Dan itu mudah. Walaupun yassarna al-Qur'ana lil-dzikri kata Allah. Dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Jadi kalau orang mengatakan nggak bisa juga, jangan salahkan bahasa Arabnya, salahkan kita yang belum serius, belum sungguh-sungguh. Harus diusahakan terus, latihan terus, latihan sampai ke sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini yang paling penting dipun tasjid. Tidak baca ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi di bahasanya ditekan. Iyyaka. Baik yang pertama atau yang kedua, kadang yang pertama benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua putus. Yang pertama benar. Iyyaka na'budu wa yang kedua iyyaka nasta'in.
Boten ya. Malah ada belum terus boten ini mah dinas. Nah, itu ada itu dinas. Boten bisa mah. H itu tadi bukan dijajah. Ya, dia hanya ya huruf alqi ya di tenggorokan ihdina. Tapi juga bukan di atas seperti ya, ihdina. Tapi ini tidak fatal ya. Kalau untuk yang kayak gini tidak usah khawatir. Aku pas banget mas bukan masalah. Ini namanya lahnul kofi atau kesalahan kecil. Ya, dalam baca berdoa kurang tanda atau kekeliruan. Ini kesalahan yang tidak fatal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dalam ayat terakhir ini yang paling utama kalau nafasnya kita kuat itu memang disambung ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau nafasnya tidak kuat, maka yang terbaik adalah diputus. Malah patok-patok atau malah kesalahan memaksakan untuk satu tarikan nafas. Ini juga namanya berlebihan. Dalam membaca Al-Quran itu berlebihan tidak. Sehingga wakaf hasan namanya sebetulnya gitu. Wakaf hasan, wakaf ya boleh-boleh saja adalah setelah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu hasan boleh saja. Ghairil maghdubi 'alaihim walau wa pada tasydidnya wal lam ada tasydidnya. Ya, ini diingat-ingat. Karena menghilangkan satu tasydid di dalam Al-Fatihah sholatnya tidak sah gitu. Karena menghilangkan satu huruf. Lagi-lagi Al-Fatihah adalah ruknul qauli, rukun bacaan. Wah, hampir semua satu motor. Asli buat tenang ya, oke? Mau kita perlu latihan terus. Latihan aja. Insya Allah kalau sudah terbiasa, tidak akan mudah. Kalau ingin tinggali di sekolahan kungfu dan Cina itu masuk tadi dulu, supaya ulo. Bertek lagi, kok sulit? Karena tidak kecil, dan sulit bagi orang lain, mudah bagi mereka. Saya punya tetangga berhubungannya tetangga di kampung-kampung begitu. Ada orang itu kalau kerja keras, ke sawah atau ke kandang, pokoknya kerja keras dari pagi sampai sore, malah sehat. Neng bahasa orang gawean masuk angin terus. Tidak bisa tidak bisa karena kebiasaan. Jadi orang yang tidak terbiasa AC tersiksa. Terus mulai nompak bis paling gahal, kopi, motor. Kalau tidak biasa, tidak biasa. Tapi orang yang terbiasa AC, kok tuh diri non sambil kok panas? Kok non sambil?
dan dia panjang juga. Amin. Bacaan yang salah, amin. Bacaan yang salah juga, amin. Pasai-pasai pakai kita sedikit. Bacaan yang salah juga, amin. Pak amin boleh ya. Jadi amin itu maknanya coba-coba salah moco, salah mana. Tapi saya kurang sepakat kalau di dalam bacaan bahasa Indonesia kurang galak-galak. Kadang kita nulis amin, ya Allah alamin. Maksudnya tulis itu kurang tamat. Ya Allah ini dalam kami juga editor boleh ya. Kalau kita nulis dalam bahasa Indonesia ya disesuaikan dengan yang namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Ya sudah sesuai apa yang memang bahasa Indonesia. Gara-gara moco, nah itu disesuaikan dengan yang benar. Jadi terus atau yang paling sering jadi debat apa? Usul khotimah, kira us. Ini bacaan bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan bacaan ejaan yang disempurnakan. Ini bukan pondok dan kita sedang akreditasi. Nah, di madrasah itu kita tulis Quran di dadaku. Nah, Quran itu tidak ada koma di atas, ada Quran. Nah, Quran itu betul misalnya kalau koma yang boleh. Ya, kita ini karena disempurnakan Bapak, kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang benar. Al-Quran baca bahasa Indonesia itu yang benar ya. Al orang seperti B tidak ada titiknya. P kecil, U L boleh pemain. Al-Quran kecil. Kita ini Al-Quran. Tapi itu bahasa kita. Sebenarnya bahasa Allah itu Allah. Kalau mau berubah ya usul sekali. Pemerintah Allah ganti bisa. Tidak belum ada yang protes ya, artinya Allah ini lebih Allah. Nah kalau dalam bahasa Arab tidak kayak gitu, harus sesuai. Ya. Arabnya, harokatnya, tasjidnya dan cara bacanya. Amin. Ya, sudah dapat dua, ya, dua rukun bacaan. Rukun yang ketiga, atau mungkin kita baca Al-Fatihah sama-sama. Dari bismillah sampai amin. Monggo. Tarik nafas bagaimana? Bismillah. Satu, coba ya. Ayo. Jadi ada jalan pas pulang anak-anak. Ayo bapak ibu, oke. Betul, ini anak itu suara yang seru ya. Bismillah, sama-sama, betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
pegang mau akhirnya goib harus petunjuk mal ini kan mal lalu bu kata-kata maksudnya wairil mau lu saya goib real mal pakai petunjuk bu. Jadi kalau goma itu petunjuk, kalau kasroh ditarik. Dulu saya ikut di abdisi itu punya apa? Kalau fathah dibuka saja, kalau kasroh ditarik saja, kalau goma dimajukan saja. Memang kayak gitu. Jadi bacaan bahasa itu kalau fathah yang buka, kalau kasroh ya ditarik supaya betul-betul jadi i. Walaupun tarik. Iya kan dua iya kan nasta'in tarik. Karena kalau nggak tarik nanti bisa menjadi e. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. E kan? Karena kurang tarikan dari itu. Demikian juga dalam membaca bukan ini kemantauan ini itu latihan nah ini juga kata tasbih tarik dulu baru maju lagi angel ya jadi karena memang tajwid itu adalah meletakkan huruf pada tempatnya masing-masing. Dan yang ini Al-Fatihah, kemudian lanjut rukun qouli yang berapa? 3, yaitu tahiyat. Saya tahiyat kita sudah hafal. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibati at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu ala gimana? Bacaan ini Muhammad Syafi'i itu Muhammad Syafi'i bacaannya tahiyat Muhammadiyah. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nanti kayak tiga unsur ini. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu Assalamu alaika. Assalamu alaika. Assalamu alaika. Ayuhan nabiyyu. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Terus itu syahud asyhadu. Itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru setelah itu sholawat. Baru setelah itu sholawat. Karena tahiyat kasihnya macam-macam Bapak Ibu, dan itu ya membuat tidak sudah hafal dari kecil apa, dan itu insya Allah benar. Insya Allah benar. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian baca sholawat. Ya, di tahiyat tahun akhir sholawat itu menjadi rukun yang keempat berarti. Yang keempat. Baca sholawat itu bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sholawat yang minimalis. Artinya kalau jenengan waktu
sholatnya pendek atau jenengan mungkin ada kebutuhan lain, jenengan baca sholawatnya cuma sampai sini saja sudah sah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih lengkap lagi itu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini kalau sholawat ini monggo waktunya menggal, waktunya Imam Imam Syuhi, itu dengan dibaca semua ya sampai innaka Hamidun. Rukun yang keempat ya, rukun yang keempat. Setelah itu sunnah, jadi diberikan sunnah yaitu baca doa-doa. Ya, doa-doa itu sunnah. Yang berikutnya tentu harus pakai bahasa Arab. Kemudian rukun yang terakhir dari bacaan adalah salam. Baca salam udah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Sekali lagi bukan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, tapi as. Nah, ada asnya. Karena itu alif lam tasydid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jika tidak perlu sampai wabarakatuh, meskipun boleh. Ada yang mengatakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang sunnah ya sudah kami pelajari adalah cukup sampai warahmatullahi wabarakatuh. Dan tapi boleh lebih bebas mau dari yang mana, yang penting jangan dijawab waalaikumsalam. Salam ketika pengajian boleh ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 rukun bacaan ya yang bisa kita hafalkan dengan baik. Rukun yang terakhir Bapak Ibu, kita adalah rukun gerakan atau rukun fi'li. Rukun fi'li. Kalau tadi rukun qauli, ini rukun fi'li atau rukun gerakan. Rukun gerakan Bapak Ibu. Rukun gerakan yang pertama adalah qiyam atau berdiri. Jadi rukun orang kalau bisa berdiri ketika sholat tidak boleh duduk. Alasan apa? Alasan apa? Harus berdiri. Kalau ke sholat mas, ya sebenarnya istirahat dulu, salat dulu, kalau mas jahat dulu, berdiri dan sadar juga sadar. Ya tidak boleh orang capek, orang kantuk, orang lapar, sekolah tidak boleh Pak. Ya, badannya harus, makanya Bapak Ibu salah satu yang harus kita syukuri adalah sehat, kita bisa menjalankan sholat dengan sempurna. Ya, berdiri. Berdiri tegak itu adalah berdiri tidak bertumpukan dengan apapun. Ya, ada kalau lihat anak kecil itu berdiri begini. Iya, saya mau ngomong. Berdiri itu tegak di atas dua kaki. Demikian juga bukan berdiri ada seperti ini. Biasanya sampai tembok itu ya. Ini tadi itu. Ini juga bukan berdiri. Berdiri itu adalah tegak, yaitu bertumpu dengan dua kaki. Demikian berdiri itu adalah tangan di samping, bukan di depan atau di belakang. Nah, ini namanya berdiri untuk memulai sholat. Ada orang sholat gini, baru takbiratul ihram. Nah, sholat mulai takbiratul ihram jadi seperti ini. Ya. Allahu Akbar. Nah, ini rukun fi'li yang pertama. Nah, ya, kalau terapkan sunnah-sunnahnya ya, sunnahnya kaki lurus ke arah kiblat, ya, tangan di samping, terus ketika sedekah itu di
Kemudian takbir tadi sudah di atas tangannya, tangan ketika takbir menghadap ke arah kiblat. Ini yang sunnah ya. Tapi mengangkat tangan itu sudah mendapatkan sunnah. Yang kita sudah mengangkat tangan. Kemudian rukun gerakan yang kedua adalah rukuk. Ya, mengangkat tangan lagi ini sunnah. Ya. Kalau tidak, ya berarti tidak mendapatkan sunnah. Yang penting rukuk. Rukuk itu yang benar adalah tangan sampai lutut. Yang penting posisi tangan sampai lutut. Yang paling utama sih rata. Tapi walaupun tidak sesuatu rata tapi lutut ada. Oke. Yang penting asalnya jangan pergi bentuk. Ini rukuk yang benar. Rukuk yang salah tidak sampai jebol seperti ini. Allah. Belum pernah bentuk tangannya dulu. Itu belum disebut ruku. Ruku itu tangan setara dengan sejajar dengan lutut. Demikian juga ruku yang salah adalah melebihi dari lutut tangannya. Allah. Ini tidak jadi lagi. Tidak boleh sampai ke kanan ini sampai sini aja jadi. Jadi rukuk ya. Ini rukuk ya. Kalau sunnahnya cerita sunnahnya dibuka atas dibuka menjauhkan dari dada, kemudian tangannya membuka jari-jarinya dibuka. Ini sunnah juga ya. Tapi sudah dianggap sah kalau kita sudah tangan sampai sejajar dengan lutut. Ini rukun fikih yang kedua. Rukun fikih yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal berdiri tegak sempurna seperti sebelum rukuk. Harus tegak. Ini ada orang seperti ini. Ini kan salah, kan? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini belum sempat rukuk dengan sempurna, belum sempat berdiri dengan sempurna, sudah sholatnya tidak sah. Meskipun firman Quran, ada yang itu apa? Berapa? Usaha lagi, masya Allah. Ayo cepat pun sudah tidak diterima. Ibaratnya, yes, berdoa yang tidak sesuai tupoksinya. Ya. Nah ini tidak. Kemudian sujud. Ini insya Allah jam 9. Urus sujud 5 menit. Ya baik. Ini sujud. Ya sujud. Ya. Ini sujud Bapak Ibu. Sujud itu di atas 7 anggota tubuh. Ya. 7 anggota tubuh harus menempel di lantai atau di karpet. Pertama, wajah. Wajah ini adalah ya yang maksudnya jidat. Ya, jidat kita ini harus nempel di tempat sujud. Hidung sunnah, tapi lebih utama karena hidung bagian dari wajah. Ini yang penting jidat kita harus nempel. Nempel itu maksudnya tidak ada lapisan apapun, ya, seperti ini. Ini tidak sah, bukan sah jadi baik laki atau perempuan harus ada sedikit meskipun hanya 1 jari ya, yang terbuka dari jidat kita. Ya. Jidat apa? Jidat adalah area di atas alis sampai ini apa namanya bagian tumbuh rambut paling depan. Itu namanya jidat. Tidak boleh jidat sampai situ harus sampai supaya kita. Nah, ini pertama. Yang kedua, tangan. Tangan ini maksudnya ini ya, bagian dalam ini harus nempel dengan rantai. 2. Kemudian tangan kiri ini harus nempel. Tidak boleh sujud kok ini. Tidak boleh. Harus telapak tangan terbuka. Ya. Kemudian berapa? 3. Kemudian kalau ini tidak harus bagian wajib bukan hanya jidat tok. Kalau ini ibu pakai misalnya pakai kaos anak, pakai apa?
Kemudian ini apalagi awal tentu harus tertutup. 4, 5, kemudian bagian dalam dari jari kaki 6, 7. Ini yang harus dilakukan ketika sujud. Tidak boleh ketika sujud kok sujud diangkat. Kenapa? Bisa ciri-ciri lah. Yuk, boleh ciri-ciri. Ini harus ditempelkan, ya, harus ditempelkan di lantai. Oke, Bapak Ibu, ini sujud. Apa? Oh ya, tangan ini sikote atau sikunya sunnahnya adalah diangkat, tidak ditempelkan di tangan. Ya, sunnah itu yang paling utama, ya, yang paling utama. Ya. Kemudian telapak tangan seperti pas takbir, jadi diarahkan ke kiblat. Jadi kita jajan dengan telinga ini mengarah ke kiblat, bukan jebeber atau bukan masuk. Kemudian ini, ya, itu seperti ini. Nah, kemudian telapak kaki ini kalau lama khilaf, apakah dirapatkan atau direnggangkan? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu direnggangkan. Jadi kalau dalam beberapa mazhab itu yang kontemporer itu dirapatkan. Monggo ini beda pendapat ini yang membuatkan nyaman-nyaman. Tapi kalau melihat dari keamanan aurat kita, itu memang paling aman, paling baik adalah dirapatkan gitu. Rapat kan, ya maaf yang pakai sarung nggak kita tidurnya gitu. Jadi kalau ibu jelas karena panjang, lebih panjang aman. Bapak-bapak, sarungnya itu 10 tahun ini, ya, hampir. Nah, terus lagi pakai waduh lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian duduk di antara dua sujud. Ini namanya iftirash. Iftirash itu adalah telapak kiri didudukin, telapak kanan ditegakkan, kemudian dipagarkan. Ditekuk jarinya, maksudnya jarinya ditekuk diarahkan ke kiblat. Ini yang paling sunnah, ya. Telapak kiri diduduki, telapak kanan ditegakkan, ya. Dan kemudian jari jemari diarahkan ke kiblat. Adanya itu dengan duduk iftiras. Duduk ini dilakukan saat duduk di antara dua sujud dan juga saat tahiyatul awal dan juga saat tahiyat akhir, tapi kita mau berdiri lagi karena masbuk. Ya, ini juga duduk iftiras. Jadi misalnya dengan aman, sholat maghrib, dengan asal dari rakaat, kami tahiyat akhir, oke, dengan mau berdiri kan, mau berdiri untuk nambah satu rakaat itu iftiras. Terus ya, itu menandakan dengan belum mau salam. Terus dalam mazhab tawarruk itu adalah sujud tema duduk tahiyat yang diakhiri dengan salam. Jadi salam tawarruk. Nah, dari kasih salam iftiras. Sesederhana. Tapi dalam ini tidak pendapat dan ini sudah tidak bukan seperti itu. Karena ini semua banyak kelonggarannya dalam hal ini. Ya, tambah kami pernah mendengar dari kalau bergerakannya seperti ini, sehingga kalau berpasangan kan imam kalau enggak memang banyak menyimpulkan hadis-hadis terkait masalah ini, ya, bahwa mana yang kira-kira bisa dibawa dan pilih yang mana yang terbaik. Sahabat Bapak Ibu, baik saya cukupkan, ya, ini ternyata sudah melebihi waktu dan Masya Allah, ya, ini kita sudah membahas 3 rukun, ya,
rukun amal qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Ya, semoga bisa dipahami dan semoga tidak ada pertanyaan. Oh, ada.